lan numerasi serta manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ring SMA Negeri 1 Pupuan. Seluruh punika ngiring sarang-sarang nenten surut-surut ngaturang pengastuti pemekas Majang Ring Desa Sunan dumugi napi-napi malibo sane pacan ring bagang sane pacan katurang ring penguatan literasi numerasi puniki Presiden memargiantar labda karya sidanendang antuk punika ngiring ngaturang pangastung karya pengayu kaki Om Swastiastu. Tiga suksema ini aja PD titian sampun uning ringragana waktu mekarya RAKS Dumun dengan pasar itu Paneman atas kata sane pilih subak ini titian Ibu Kepala SMA Negeri 1 Pupuan sane subak ini titian asapuni ke taler Ibu, Bapak Guru, lan pegawai SMA Negeri 1 Pupuan sane sampun prameledang ngrauhin workshop puniki taler sane subaktin titian workshop puniki sane kaping siki pembukaan sane jadi pacar kekawitin untuk doa sane kaping kalih sambutan saking Ibu Kepala SMA Negeri 1 Pupuan. Bus punika sane kaping 3 penyampaian materi saking Bapak Nyoman ngindik rahinane mangkin puniki laris penutup anika ngindik daging parikrama sane sikap konstitusi. Om Sagacadu Om Sawadu Samumanam Siyadiyakya Om Samani Awakati Manubadra Ketawian Tuwiswa Om Yang Widiwasa. Hamba berkumpul di tempat ini hendak berbicara satu dengan yang lain untuk menyatukan pikiran sebagaimana halnya para dewa selalu bersatu. Ulah kami agar sama dalam satu tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Om Yang Widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala pihak. Om Santi. Yang terhormat Bapak Nyoman, yang saya hormati Bapak Ibu Staf, Bapak Ibu Guru dan pegawai, kita sangat bersyukur sekali sekolah kita bisa didatangi oleh beliau yang kalau bukan menurut saya saja sih, pengakuan dari pemerintah pusat juga, beliau adalah ahli dalam manajemen pengelolaan sekolah. Nanti akan dibacakan CV-nya oleh Bapak Moderator, gitu. Kita akan tahu siapa beliau sebenarnya. Sebenarnya beliau adalah dulu guru saya, gitu. Bagaimana pengelolaan sekolah, bagaimana manajemen sekolah, bagaimana kita seharusnya sebagai seorang guru, bagaimana seharusnya kita seorang pegawai, atau secara umum bagaimana kita sebagai orang dewasa di sekolah. Nah, nanti kita akan dengarkan beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan gitu ketemu benang merah dengan apa yang saya harapkan dari Bapak Ibu
dari sekolah ini. Di bidang manajemen sekolah. Saya selalu mengharapkan gini, di mana tempat kerja kita, sawah ladang kita, marilah kita pelihara dengan sebaik-baiknya agar mampu berbuah, berbunga dengan bagus, sehingga kita bisa petik hasilnya digunakan untuk kehidupan kita maupun digunakan untuk kelanjutan dari sekolah ini. Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya, tidak ada ujung kuku pun dari Pak Nyoman gitu. Nanti kita semua mendengarkan arahan atau bimbingan dari Pak Nyoman sehingga kita nanti memiliki mindset yang sama. Bagaimana kita harus maju gitu, mengelola aset yang kita miliki untuk kepentingan kita. Gitu. Bapak Ibu yang bisa sampaikan, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Pak Dr. Andes Inyoman Darto EPD, terima kasih kedatangan Bapak mempersonai kita pada hari ini, memberikan materi tentang manajemen pendidik dan tenaga pendidikan SMA. Nah, sebelum beliau memberikan materi kepada kita, semangat pagi, luar biasa. Beliau namanya adalah Inyoman Darto, ya. Kemudian titel beliau adalah Dr. Andes Inyoman Darto EPD. Beliau dulu guru pada SMA Saraswati Seririk tahun 1988 sampai 1998. Kemudian setelah menikah, beliau dijadikan Kepala SMA Negeri 1 Sawat dari tahun 1998 sampai 2001. Setelah itu beliau dipindah lagi menjadi Kepala SMA Negeri 1 Seririk dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Nah, kemudian karena pengalaman beliau dan juga prestasi beliau dipanggil menjadi Kepala SMA Negeri 1 Singaraja dari tahun 2004 sampai tahun 2011. Panjang sekali panggil Singaraja. Nah, kemudian kembali beliau dipanggil oleh Bapak Gubernur menjadi Kepala SMA Negeri Bali Mandara dari tahun 2011 sampai Juli 2022 sampai beliau pensiun. Ya, jadi semakin gaungnya semakin membesar gaungnya. Kemudian beliau juga adalah juara 1 tingkat nasional inovasi pengelolaan sekolah tahun 2004. Kemudian juara 1 tingkat nasional inovasi pengelolaan sekolah tahun 2006. Kemudian juara 1 tingkat nasional kepala sekolah berprestasi tahun 2007. Kemudian beliau menerima penghargaan Satya Lencana Pendidikan dari Presiden SBY tahun 2007. Kemudian beliau juga menerima penghargaan Wijaya Kusuma dari Gubernur Bali tahun 2011. Kemudian menerima penghargaan Bali Mandara Parama Nugraha dari Gubernur Bali tahun 2015. Menerima penghargaan Sekolah Keren dari Kemdikbud tahun 2017. Lolos top 99 dan top 40 Sinovic tahun 2017. Kemudian beliau juga mengikuti tingkat School Leadership tingkat internasional di NIE Singapura tahun 2007. Kemudian tingkat School Leadership tingkat internasional di NIE Singapura tahun 2009. Kemudian beliau juga menjadi Master Trainer Cakep 2009. Kemudian selain itu beliau juga menjadi Ketua PGRI Kabupaten Buleleng sejak tahun 2011 sampai 2021.
Nah, kemudian ada pun kunjungan beliau, kunjungan ke Tinten School Australia tahun 2013, kunjungan ke Osmania University Hinterland 2018, kemudian juara 1 penguatan kepala sekolah tingkat provinsi tahun 2019, dan kemudian juara Om Swastiastu. Bapak Ibu sareng sami sanjawani aditya. Uga kiniri Ibu kepala sekolah. Terima kasih sampun diundang kita mriki. Jadi sareng-sareng dengan Ibu. Ini foto kita Bu ya, waktu bertemu. Ya. Jadi waktu itu saya minta izin kalau seandainya dibutuhkan boleh saya diundang tanpa dibayar pun boleh. Karena saya sudah dibayar Pak Ibu oleh Yayasan Education for World Peace. Jadi di sini saya memberikan dengarkan itu dari orang-orang, dari buku-buku, dari dunia maya. Itu cari dulu berkelana dulu. Nanti setelah dua bercerita. Nah, saya dasarkan itu. Begitu saya pensiun 1 Juli 2022, pertama tawarannya dari LPP Bali. Saya tawarin jadi konsultan untuk menjembatani kepentingan pusat dengan Pemda. Gajinya tinggi Pak Ibu, 20 juta per bulan. Jangan pernah menyerah Bu, jangan bukan pensiun Bu, dulu bagian tugas lagi jangan. Tetap bertugas biar otaknya aktif. Yang biasa nyetir terus jangan cari supir. Semasih bisa mata melihat silahkan supir. Karena refleks itu main jadinya. Kalau kita tidur jadi belakang nih refleks itu hilang. Otomatis otak kita akan tidur. Ya itu yang saya pesankan pertama. Waktu saya menjadi juri kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi, banyak sekali saya jumpai program-program yang seperti ini kondisinya. Ini permasalahannya. Gampang sekali sekolah itu buat program, tapi nggak sampai 1 minggu. Ada yang macet, ada yang tidak lancar, dan justru menimbulkan pertentangan di sekolah, sehingga situasinya tidak kondusif. Karena dasarnya yang pertama adalah rapor pendidikan. Jadi judulnya ingat, cara menjaga konsistensi program sekolah. Cara pertama, ini dia. Yuk, siapa yang bisa jawab? Sudah ada kenang-kenangan kecil dari saya di depan. Bagaimanakah kondisi SMA Negeri 1 Pupuan tahun 2023 atau saat ini? Boleh. Oh, guru fisika ya? Berarti sama dengan saya. Ya. Sepintas rapor pendidikan di sekolah kami cukup baik, namun ada beberapa penurunan ataupun peningkatan dari tahun sebelumnya. Yang mencolok di sekolah kami yang mengalami penurunan itu adalah dalam hal numerasi. Kemudian yang mengalami penurunan juga itu adalah sistem keamanan sekolahnya. Iklim keamanan sekolah, ya. Ya udah bagus, nanti masih kurang lagi sedikit. 2023 dibandingkan tahun 2022, iklim kebinekaan SMA Negeri 1 Pupuan mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim kebinekaan menjadi indikator yang pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain data dan ketidakpastian. Iya, tepuk tangan. Semua. Capaian terbaik iklim kebinekaan. Capaian terendah numerasi. Akar masalahnya data dan ketidakpastian. Inspirasi benahinya ya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi GTK di bidang data dan ketidakpastian. Itu. Saya umur berapa sekarang? 62 tahun. Bisa, apalagi Bapak Ibu yang masih muda-muda pasti lebih bisa. Itu motivasinya. Baik, kita lanjutkan. Langkah kemampuan numerasi 1 dan literasi. Ada lagi pendapat lain? Itu hasil belajar Pak Ibu. Literasi numerasi itu adalah hasil belajar kognitif, sedangkan karakter adalah hasil belajar non kognitif. Itu pahami itu dengan baik, ya. Itu. Sekarang lihat yang 6 itu.
Warnanya ada 3, merah. Nanti setelah tercatat siapa yang memfasilitasi? Itu simpul-simpulnya itu. Itu ilmu yang diajarkan. Dan ilmu yang kedua dari sini, Bapak Ibu satu dengan yang lain itu harus terikat kuat, jangan tercerai-berai. Ya, jangan senang menceritakan kejelekan teman. Jangan senang menceritakan kejelekan kekurangan kepala sekolah. Karena semua kita punya kekurangan. Ya, kalau itu terjadi maka tidak simpulnya itu langsung tidak kuat penjara di sini. Kira-kira akan pensiun Pak Tito di solusi. Bagi kenang-kenangan pribadi. Yang pertama ingat nama dulu. Karena sebentar Ibu Bapak akan nyesel kalau sampai tidak nulis ketika saya berikan code-nya. Sebanyak-banyaknya. Nanti akan saya minta siapa yang paling banyak. Itu yang dapat hadiah. Boleh Ibu, silakan. Pak. Apa je minggu ni tu guys gitu. Kita bagi 2 kelompok. Ini kamu ajak dia di kelompok A. Ini kelompok A ya. Ini kelompok A. Yang dari sini kelompok apa? B. Nah, itu juga kita coba dulu. Kalau tangan saya di sini A I jadi I harus fokus ini. Siap? 3 mulai. Belum kompak yang keras. Jangan ditahan. Apanya harus los ya. Ya, harus los. Kita mulai. 1, 2, 3 mulai. Belum fokus. Saya mulai. Ya karena saya di sana. Soalnya saya di sini. Syukur saya tidak diperhatikan di depan. Ya begitulah istriku. Anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba kepada sang anak. Kalau saya tafsirkan sendiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Bebas dari segala ikatan, artinya kita memberikan pelayanan kepada siswa, jangan melihat apakah itu keluarga kita, apakah itu saudara kita, tetapi kita melihatnya sama. Kita berikan pelayanan, berikan dia seperti bantuan, jangan melihat ikatan itu. Kita harus tulus dengan suci hati kita mendekati anak dan jangan meminta hak lebih kepada anak tersebut, melainkan untuk menghamba. Artinya berikanlah semuanya secara tulus ikhlas kepada anak tersebut tanpa melihat dia itu dari mana. Terima kasih. Iya, ini nanti berkali-kali diingat-ingatnya, bebas dari segala ikatan. Terus kan kita nyumbah-nyumbah ya, menghamba itu yang ilmu pencar tadi. Ketika Pak Ibu menemukan murid di kelas yang pintar mengguritan, lapor pada ibu kelas Bu, si ini pintar sekali mengguritanmu. Coba kita fasilitasi. Nanti dia bisa juara mengguritan. Dengan itu dia bisa hidup. Science for life. Kenapa? Sekarang saya bertemu Tuhan. Jadi berbuat yang lewatnya. Terus dia cium kaki saya, itu lewatnya saya lewatnya kita tenjidang pada dia jadi apa? Begitu.
Biar sampai begitu dia orang tua akibat ketulusan kita melayani mereka. Ya, kalau ada yang masih setengah-setengah melayani murid, berarti pesan tadi tidak sampai. Kalau dia setengah-setengah melayani murid, berarti bapak ibu tidak melayani mereka, karena sebenarnya mereka adalah Tuhan, Atma. Apalagi orang miskin, karena di gubuk orang miskin itulah bersemayam Tuhan. Karena dia rajin berdoa karena miskinnya. Kalau kita udah kaya punya uang, kadang-kadang lupa berdoa, betul nggak? Ya. Nah itu kesan-kesannya dilipat lagi sumber. Nah, di sisi lain teman-teman yang di sekolah saja membina murid mulai timbul. Sekali menyanyikan berapa dia dapat honorer? Wah, kemarin dia beli kopi pasti dari hasil menyanyikan. Mulai terjadi friksi-friksi di sekolah. Ini padahal dia bagus, tapi teman-teman karena saking payahnya membina murid sekolah, tapi temannya enak-enak keluar menyanyikan, maka terjadi friksi dan akhirnya lemahlah sekolah itu. Jadi pencarian tadi tidak terikat lagi satu sama yang lain. Ya, untuk itu buatlah SOP berbagi. Ini dibuat tadi di sini. Sebaiknya Pak kasih kurikulum yang buat. Siapa kasih kurikulum? Bapak. Ya. Teman-teman harus tahu itu SOP berbagi. Tapi saya tidak tunjukkan SOP ini, tapi urut-urutannya saja saya tunjukkan. Jadi silakan buat SOP. Contoh, ada surat masuk dari SMA Negeri 1 itu punya keluar. Tetapi ibunya ngecek dulu frekuensi berbagi. Pak Gusti berapa kali dapat keluar? Bu berapa kali? Bu Diati berapa kali? Umpama sudah keluar 5 kali, 2 kali, 1 kali. Dengarkan ini 5, 2, 1. Siapa yang peluang dikirim? 1. Ya Bu Dianti. Ini tidak akan protes kalau kedua ini. Karena saya sudah 5 kali, saya sudah 2 kali, cocok lah Bu Dianti yang dikirim. Tapi Ibu kepala sekolah ingat kesan Gereja Rawatara yang keempat tadi, mengabdi pada murid, menghamba pada murid. Diceklah jam mengajar hari itu. Cek jam mengajar. Ternyata Ibu Dianti full dari pagi sampai sore. Ya, Ibu siapa? Bu Putri hanya 2 jam, bapaknya 4 jam. Siapa yang dikirim? Bu Putri. Pasti Bu Putri. Karena ingat pesatnya itu orang yang keempat. Itu. Nah setelah itu barulah ibu ngambil keputusan yang kirimlah Bu Putri buatkan surat tugas. Yang lain tidak ada protes, yang bertiga punya kemampuan sama tidak protes. Sehingga kondisi sekolah ini tetap aman, nyaman dan kondusif. Bisa paham itu? Nah, kita SOP berbagi. Ketika ada undang-undang tentang narkoba, Pak, ini pasal sekian begini, pasal sekian begini, tapi enggak. Kita yang menilai. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana? Setelah diajar oleh ibu, ingin belajar nggak lagi? Ingin Pak, saya udah dikasih linknya ini, videonya ini dan seterusnya. Video, dia biru ya. Ini selamat. Ya, oke. Baik, sudah. Ingat 5 langkah itu Pak Ibu ya. Harus ada program terpilih, dipilih oleh semuanya. Kebijakan. C. Bentuk organisasinya. Siapa penanggung jawab, ketua. Kalau Ibu kepala sekolah selalu sebagai penanggung jawab. Ya. Ketuanya siapa dan seterusnya. Nah, nomor D. Proses pelaksanaan seperti apa? Ini belum diagram alur. Ya. Setelah itu monitoringnya seperti apa pelaksanaannya. Sosial, emosional. Setelah dilakukan pesona, maka muncullah KSE. Apa KSE itu? Keterampilan atau kompetensi sosial emosional. Ya. Oh ya, itu dulu. Kesadaran sosial, manajemen diri, ya, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Boleh diambil adanya. Ya, silakan. Ya, tapi ingat ini bukan untuk murid saja pesona itu. Untuk guru pun harus dilatih pesona. Dengan mengajak turunan, menuju datang di sekolah milu di kepala. Tepuk ya nggak beres mungkinnya. Itu belum punya kemampuan self management. Muridnya social awareness. Ketika teman sedih, kita bukan ikut bersedih. Bagaimana kita membangkitkan dia supaya dia keluar dari kesedihan. Teorinya seperti itu, tapi jarang kita lakukan. Makanya saya ketika
belum di Baliman lagi semangsa itu, saya kan jaga di pintu gerbang itu. Ada guru yang saya lihat wajahnya agak beda, ibu hari ini macam nanti mendadak saya Pak panah ini. Betul nggak? Saya jaga guru di depan seperti itu, social awareness. Setelah itu yang keempat baru muncul. Karena to be decision maker itu sangat susah. Jadi pengambil keputusan itu, ibu kalau mau testimoni pasti bisa. Ketika jadi guru dulu, ketika kepala sekolah lama ngambil keputusan dikit, masih ingat ya? Ini kelompok apa nih? Sekarang kita ubah ini A. Ini apa ini? Sekarang kita tuntaskan ini apa? Dekat I ya. Ulangi A. Ini apa? I. 1, 2, 3 mulai. I. Apa sini? I. 1, 2, 3 mulai. A. Dan bernalar kritis. Ya, siapa yang belum dapat dia? Mari. Pendidikan global, R-nya gotong royong, T-nya kreatif, M-nya mandiri, S-nya bernalar kritis. Bisa menghafalkan. Ya, roti manis, makan. Tampilan untuk hidup. Tampilan untuk hidup SK ya. Ya. Selanjutnya karakter. Karakter ya. Lagi satu. Sesuai dengan kondisi. Kontekstual. Kontekstual. Ya, boleh Pak sini Pak. Ya, yang lagi satu saya kasih waktu saya kurikulum pada bolak-balik ini. Ya Pak ini. Perkenalkan saya Wahyu Iswara. Dia ingin bertanya Pak terkait tadi masalah aset. Ya, seperti yang terjadi kalau yang sebagai pengamatan Tiang nih, kalau dihitung di sekolah kami sebenarnya kekurangan orang. Kalau dari pengamatan saya, kalau terkait dengan aset biasanya misalkan kalau yang bisa orang itu aja, jadinya kan yang bekerja itu aja juga. Kira-kira untuk memanajemen dan mengatasi hal tersebut bagaimana kira-kira Pak? Iya, baik. Terima kasih banyak. Karena mungkin jadi guru cuma 25, ada 20 program. Apa yang kita lakukan? 20 orang itu semua jadi ketua. Ya, satu orang di program riset, satu orang di program public speaking, dia sebagai ketua. Nanti yang ketua di program A bisa jadi sekretaris atau bendahara atau anggota di program lain. Jadi Bapak, saya mohon maaf, tidak ada maksud saya memojokkan, menyinggung dan lain sebagainya. Ini adalah pertemanan yang kita jalin. Saya sudah pensiun, bersyukur masih dapat keliling-keliling. Setidaknya saya bisa bertemu dengan teman-teman yang saya lihat luar biasa di sini, di bawah bimbingan daripada Ibu Kepala Sekolah. Saya yakin ke depan sekolah ini akan maju pesat. Ya. Terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Oh, Santi, oh. Atas paparannya dan banyak sekali ibu pengetahuan yang kita dapatkan di dalam manajemen sekolah. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bapak. Ada beberapa hal penting yang bisa dilakukan, tapi karena beliau banyak sekali tugasnya itu bingung kita nyari kemana. Ternyata di samping ada yang memang ahli perwakilan ternyata. Bapak terima kasih banyak. Kemudian untuk Kombel, terus terang kami kemarin bingung mau bagaimana sistem kerjanya agar program itu berkelanjutan.
Bapak tadi sudah ngasih tips, saya akan laksanakan itu. Nanti Ibu ini yang ketua komponya, Ibu Stardani. Kita sudah berjalan namun belum berkelanjutan ke secara periodik. Terima kasih Bapak, ilmunya, masukannya, ada nanti yang minta PPT dan program. Oke, demikian untuk acara, kami lanjutkan ke Pak Nyoman. Ini Astok Kare, saya walaupun lagi 3 bulan 4 bulan pensiun juga dapat ilmu dari Pak Nyoman Astok Kare. Kemudian teman-teman yang lain, ibu bapak guru dan pegawai, Astok Kare apa yang didapatkan bisa diproyeksikan dalam kehidupan sehari dalam mengajar. Astok Kare SMA Negeri 1 Bukuan bisa lebih maju, lebih baik, dan bisa bersaing dengan SMA yang ada di Provinsi Bali. Astok Kare. Sekali lagi, demikian ibu bapak guru sudah mengikuti workshop ini dengan baik, tekun, tertib, menyenangkan. Mudah-mudahan ilmu itu bisa kita refleksikan dalam kehidupan mengajar di kelas nanti. Iwau pengawet workshop buka titian untuk aturan pengastung kare ngiring sana mangkin kumpulan workshop puniki untuk aturan para santai. Om santai 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 om. Sukses. Foto bersama ke depan kecak. Satu, dua, tiga. Ya, sudah semangat. Nanti kayak. Satu, dua, tiga. Enggak, gua dulu. Kenapa lagi? Literasi. Nanya, literasi. Literasi. Nanya. Nanya lagi. Belum nanya dulu. Menanya. Semansap nanya. Mau nanya. Mantap satu. Oke, sudah. Assalamualaikum, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Bapak Dr. KN Boy Jaya Wibawa, yang diwakili oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bali, Bapak IGD Ketut Seputra Aryadi SE. Yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan serta Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA Negeri 1 Pupuan tahun pelajaran 2023-2024. Adapun susunan acara pada hari ini, pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, doa. Ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Pupuan. Keempat, sambutan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdikpora Provinsi Bali. Kelima, pemaparan kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdikpora Provinsi Bali
dan Kepala Bidang SMA Disdikpora Provinsi Bali. Keenam, pemaparan materi pengembangan profesionalisme guru dengan model kompetensi guru oleh pengawas manajerial SMA Provinsi Bali. Ketujuh adalah penutup. bagian Nabi Yesus. Om Sam Gacadum Sawadum Sawamanam Siajanatum Dewa Bagam Yata Purui Sam Janana Upasati Om Samani Awakuti Samana Ardayani Wah Samana Mastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dipora Bali, Provinsi Bali, yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang GDK, Bapak IGD Gatot Saputra Aryadi SI. Terima kasih Pak sudah mau datang jauh-jauh ke SMA 1 Pupuan. Terima kasih sudah berkenan untuk membuka. Yang saya hormati Bapak Pengawas Manajerial SMA Negeri 1 Pupuan, selamat datang Pak. Yang saya hormati pula teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Pupuan. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih. Adapun tujuan workshop kita kali ini adalah yang pertama sangat loyal kepada sekolahnya, sehingga kedepannya gitu kami berencana membuat SMA Negeri 1 Pupuan ini tidak hanya sebagai sekolah SMA tok gitu, tapi ingin kami SMA 1 Pupuan itu adalah SMA plus. Maksud kami di sini adalah penghasil kopi terbesar seluruh Bali dan seluruh dan paling bagus di Indonesia. Itu di samping Om. Sedurung kita amatur program kita aturan 7 Pangastu karo Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sami. Selamat pagi. Tidak berkesempatan hadir karena beliau ada kesibukan dan kebetulan beliau baru pulang dari Singaraja dan ada iparnya meninggal. Dia menugaskan diri untuk bisa hadir di depan, kecuali
dalam satu hari ini kita berbenturan, 2 mewakili, berarti harus ada pelimpahan ke samping. Kalau ke samping memang sudah penuh, hierarkinya harus ke bawah. Dan di birokrasi ini kan begitu kan aturan. Ya tidak apa-apa, artinya kita kemiskinan itu minimal bisa dituntaskan. Minimal bisa dituntaskan. Harapan kita sebagai generasi penerus ini, mari kita sing-singkan dengan baju semua, bergerak bersama sesuai dengan tema Merdeka Belajar dan tema Hari Guru Nasional itu. Nanti kan artinya bergerak bersama dalam rangka menyelenggarakan Merdeka Belajar kan gitu ya, kita bersama-sama. Bapak Ibu yang hormati, sebagai umat beragama, marilah kita memiliki karena atas kehendak beliau lah, tanpa disadari bahwa kita dipertemukan bersama di sini. Gitu. Percaya tidak percaya itu memang kehendak alam. Gitu. Alam lah yang memang kegiatan yang diinisiasi oleh SMA 1 Pupuan sangat bagus. Ini penguatan literasi dan numerasi. Penguatan berarti ada apa dengan literasi dan numerasi kita? Karena literasi dan numerasi ini sejatinya endingnya adalah siswa. Endingnya siswa itu bisa satuan pendidikan ini merupakan ujung tombaknya dinas pendidikan. Baik buruknya, bagus hasil raport pendidikan atau raport daerah kita, akumulasi daripada raport pendidikan seluruh Bali itu ditentukan oleh pendidik itu. Pendidik yang menentukan. Apalagi ke depannya dengan profil nanti seorang pendidik di masa depan itu sudah beda. Pendidik di masa depan itu sudah berbeda. Ya harus kreatif, harus inovatif, harus menguasai IT, harus kolaboratif, harus mandiri. Wajib ke depan seorang pendidik itu, tidak bisa tidak. Kita dari lembaga, artinya selaku pengampu, kita mendorong guru-guru kita, pendidik-pendidik kita untuk bisa meningkatkan kompetensinya gitu. Melalui suatu pengembangan. Kalau sudah berbicara peningkatan berarti dalam konsep itu dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar, kan gitu. Namanya peningkatan itu melalui suatu pengembangan. Kalau dulu dalam konsep kepemudaan, kita yang kebetulan pernah di kepemudaan itu sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2009, di sana ada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Penyadaran itu sama seperti konsep ini sebenarnya penyadaran juga gitu. Menyadarkan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih tahu gitu. Dari hal kecil itu menjadi suatu perhatian. Karena kenapa terjadi program literasi dan numerasi ini, kan ada hasil evaluasi, tidak mungkin ujung-ujung begitu. Ternyata hasil nilai anak-anak kemungkinan pada saat ikut lomba-lomba di tingkat nasional terlalu rendah gitu. Dia bisa membaca tapi tidak dipahami betul gitu lah. Apa yang terkandung dalam konteks seperti tema tadi gitu. Harus memahami gitu. Dianalisis dalam bentuk angka gitu. Disajikan gitu. Itu kan bagian dari literasi numerasi juga gitu. Yang kemungkinan Bapak Ibu sudah lebih paham gitu. Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan kegiatan ini kami dari lembaga mewakili pimpinan dengan mengucapkan Om Awigedamastu Namasidang, maka kegiatan hari ini yaitu penguatan literasi, numerasi dan manajemen pendidik dinyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdikpora Provinsi Bali dan Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikpora Provinsi Bali. Kepada Bapak, dipersilakan. Oke, terima kasih. Sipil resmi, karena tadi upacara sebenarnya. Karena perintah pimpinan tadi, perintah pimpinan wakili saya memang besar, gitu. Karena napi lembaga pendidikan ini mengelola sumber daya manusia. Mengelola sumber daya manusia ini berbagai karakter dinamika terjadi. Dinamika terjadi. Artinya di sini tantangan mengelola sumber daya manusia itu sangat-sangat berat. Tanpa ada komitmen kita bersama. Seperti sesuai dengan undang-undang bahwa dinas pendidikan itu ada karena apa? Dia menjalankan urusan kewenangan di bidang pendidikan. Itu amanat undang-undang, aturan apapun kita di birokrasi ini kira. Nah, dari undang-undang itu kewenangan, tugas pokok dari dinas pendidikan itu adalah membantu gubernur dalam urusan pendidikan. Itu tugas pokoknya. Kalau sudah urusan pendidikan, gubernur pasti memerintahkan. Siapapun gubernurnya, perintahnya, dia sudah barang tentu akan menjalankan visi misi dari pimpinan itu. Siapapun. Karena dari 30% itu bisa melebihi dari tatanan aturan itu memang sudah menyalahi. Gitu. Oke. Nah, Niko tadi yang sampaikan bahwa arah kebijakan kita, tugas pokok kita adalah membantu gubernur dalam menjalankan arah kebijakan beliau. Siapapun pemimpinnya nanti untuk 5 tahun ke depan itu selalu kita loyalitas. Karena di dalam suatu organisasi itu seperti yang sampaikan ada 3 pilar utama yang memang harus diperhatikan gitu. Disiplin, hierarki, loyalitas itu tidak bisa dilepaskan. Gitu. Organisasi yang sehat itu memang harus begitu. Gitu. Oke. Nah, arah kebijakan itu melanjutkan diambil langkah-langkah. Itu kan bagian dari suatu data nanti. Data itu menjadi suatu informasi itu menjadi suatu pengetahuan itu bisa diambil, dipakai untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Itu tidak bisa. Data yang valid itulah perencanaan yang bagus. Dimanapun, dalam bekerja apapun. Seperti tadi itu, dalam bekerja apapun, literasi, numerasi itu harus itu menjadi dasar. Menjadi dasar seorang pendidik tuh. Supaya hasilnya bagus. Karena kita sudah berbicara tidak aja hasil, dampak terkait dengan zaman laporan. Kita tidak berbicara ke prestasi olahraga dan daya saing pemuda tidak. Yang lebih fokus nanti berbicara terkait dengan mutunya. Mutu menjadi hal yang sangat penting, terutama seperti yang garis bawahi, terutama pendidiknya. Bapak Ibu sekalian, kita bekerja di dalam suatu organisasi dalam mendukung dinas pendidikan bekerja itu tidak bisa sendiri, tidak bisa tugas lainnya. Kalau tugas pokok sudah tidak diketahui, apalagi tugas lain yang diberikan oleh pimpinan bisa kacau. Nah, inilah sering terjadi, tapi sehingga dari sisi pelayanan itu akan menghambat. Kalau tidak paham itu sulit. Paham. Makanya tidak yang bekerja di sana waktu di pembinaan guru itu, yang memahami ada 3 tugas pokok yang harus selesaikan di sini. Yang pertama adalah pemetaan dalam arti pemetaan gurunya, pemetaan tenaga pendidikannya, pemetaan pelatihan guru. Yang kedua itu peningkatan kompetensi. Kompetensi ini kan peningkatan kemampuan termasuk workshop sebenarnya. Termasuk ini juga sebenarnya kita fasilitasi. Cuman kita di bidang pembinaan guru itu adalah hanya memfasilitasi. Yang ketiga kesejahteraan. Ini satu rangkaian gitu. Satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan gitu.
Satu rangkaian yang tidak dipisahkan. Itu. Yang keempat itu fasilitasi kerjasama. Memang kalau kerjasama terkait dengan kerjasama dengan instansi vertikal selama ini memang belum pernah kita lakukan, tapi cuma kita memfasilitasi mandat. Kalau kerjasama dengan antar negara, itu mewakili pemerintah Provinsi Bali, itu mewakili daerah, sekolah ini itu dari mekanisme harus mengikuti tahapan kerjasama gitu, yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan. Itu ada bagian kerjasama luar negeri, kerjasama dalam dilakukan gitu. Lanjut. Nah, dalam rangka menunjang niki kegiatan kita sama dengan Bapak Ibu niki, kalau guru niki kadang sudah lumrah gitu. Padahal guru niku nak jabatan gitu. Kan jabatan benar gitu. Dari 12 kegiatan niki sebenarnya bidang pembinaan guru niki mengampu 5 program kegiatan bidang. Kenapa tidak sempat katakan begitu? Yang pertama, mengampu program kegiatan bidang SMA, mengampu program bidang SMK, mengampu program bidang PKPLK, mengampu program bidang sekretariat, dan mengampu program tugas pokok di bidang pembinaan guru sendiri. Artinya kita data yang nyata. Ini bagian dari suatu literasi, numerasi juga bedanya yang kita analisis menjadi suatu bahan untuk mengambil suatu pertimbangan. Kita Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya yang bisa yang sampaikan selama kurang lebih 1 jam ya. 1 jam sudah berlalu, sudah barang tentu dari tutur kata, dari sikap banyak yang tidak baik. Sekali lagi yang mohon maaf. Sidang pidana untuk Para Masadi, Om Santi Om. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini Pak Kabid yang menyela ini. Kemarin tadi Pak Kabid menyampaikan adanya Pak integrasi. Tadi dipaparkan cuma sedikit. Pada kesempatan ini yang tidak ingin bertanya tapi mohon penjelasan lebih lanjut Pak Kabid. Bagaimana mekanismenya, terutama untuk yang golongan 3A sampai 4A ke bagaimana mekanismenya? Nggak mantap pun Pak Kabid, kira-kira ngampura suksuma. Peraturan perundang-undangan. Untuk surat sudah kita segera disampaikan kepada satuan pendidikan untuk diinformasikan kepada guru-guru khususnya guru-guru golongan 3A dan 4 sampai dengan 4A. Untuk yang 4B ke atas nih ke mandiri melalui aplikasi Sipakim ya, Sipakim. Kalau yang 3A itu disepakati. Usernya itu adalah Pak Widyo, niko bisa dimanfaatkan oleh tim. Nah polanya niko nanti guru-guru niko memfotokopi Pak yang ada, yang perlihat terakhir kemarin dilegalisir oleh kepala sekolah. Nanti dibuatkan satu folder dalam satuan pendidikan ini, berapa aja orang itu yang masuk buatkan satu folder, dikirim nanti melalui suatu aplikasi itu. Kan sudah jelas suratnya nih kan? Sudah diberikan surat belum? Ini kita berikan suratnya nih, biar dibaca nanti. Hah? Suratnya? Enggak, maksudnya suratnya belum ya? Nanti tim PPG, makanya makin ada PPG prajabatan, ada PPG jabatan. Jadi kalau PPG prajabatan itu setelah mereka tamat S1, nah keinginannya mau menyasar guru yang betul-betul profesional itu, karena guru ini adalah jabatan profesi. Ampun sekali dokter atau Bapak Ibu. Itu zaman itu guru apa? Honor daerah, onda, kan waktu itu halo ningkat nih, pegawai onda, guru onda.
Pak SBY akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri. Iya Pak, ampun kalau angkat kiakin nih, mungkin guru kota obat, guru P3K. Mudah-mudahan nanti yang P3K juga pada nantinya jadi yang pasti nih. Karena Pak Niko kan tugas Bapak kali mendidik dan mengajar. Waktu mendidik itu, waktu mengajar Bapak mentransfer knowledge. Kalau perencanaan, dados rago nempo mungkin mengambil sampel tempat lain kan. Kalau kita, karena kita termasuk melaksanakan kurikulum Merdeka berubah, masih bisa melihat pemecahannya Pak. Guru di kemudian, kalau misalnya di tempat duduk itu ada anak sering ngurumpi, pisahkan dia Pak, ampunin terus nih. Itu Bapak Ibu. Bapak mau dua ini kok pemecahannya. Makanya sebagai seorang guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik. Ibu-ibu terutama niki, padahal kemarinnya dia masih bisa olahraga. Nah niki model-model seperti ini kan, makanya pemerintah sekarang membuat PPK. Di sini kita dosen Bapak hindari, bisa ada Bapak hindari 4 kompetensi yang harus Bapak miliki. Yang pertama, ibu kepala sekolah bilang perlunya adanya asesmen diagnostik. Itu cita-cita mereka, maka bekali dia dengan bahasa yang memadai yang terkait dengan kecakapan hidup yang akan mereka lakukan. Iki Bapak harus paham dulu anak-anak itu. Ampunun jak ngidan. Padahal guru itu narungu, bukan siswanya gitu. Ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah memahami peserta didik, berarti kita bisa memberikan sesuatu sesuai dengan yang mereka perlukan. Oh yang di bahasa daerah itu misalnya Pak Man kan bendan megending metebang Pak Man. Ani kalau ubi jadi tapi pastinya mau gegendingan iko nasi madu biasa nabangnya ketalam nih kerenteng ketemu di pohon berdi kopi berdi kode sekolah tiosnya Bapak Ibu igal niko di kelas A maupun di kelas B tiosnya nih. Nah harus tak sama karena kondisi anak kita juga berbeda gitu. Iki eling, nah terus kayak dumun seragam begitu jangan jauh menang mau karena tidak dosen. Harus kita sesuaikan musuhnya siapa, senjata yang diperlukan. Aku sekolah di Petang Bapak Ibu, habis dia membuka workshop tentang penanggulangan kekerasan itu karena mengundang dari KPI menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai dengan kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik. Kode etik kan apa penting kan? Seorang guru itu harus seperti ini, loyal kepada atasan seperti yang disampaikan tadi. Ampun aku kepala sekolah dari guru dikocek nges kepala sekolah nih. Karena setiap kepala sekolah mempunyai cara memimpin yang berbeda. Lain koki, lain masakannya. Coba aja ragu lagi bukan dari kepala sekolah. Malu masuk ke uang. Lingkungan belajarnya supaya nyaman dulu. Bangku numado duluan mau kerobok ampun kentan. Tepatnya pembelajaran efektif berpusat pada siswa, asesmen dan balik dan pelaporan berpusat pada siswa. Didik tetap ampun cak emosi kan, ulah mago ampun lingsir. Walaupun umurnya muda, tetapi Anda adalah seorang orang tua bagi peserta didik. Tertiban rambut, bencian bawaseng sebelumnya. Karena anak minggu depan kita akan rahasia rambut, katanya bagian kesiswaan, siapa bagian kesiswaan ini? Kan punya tim nih kau pembina siswa. Nanti kalau rambutmu tidak dipotong pada hari itu, ibu akan bawakan tukang cukur, tapi kamu harus bawa uang. Lagi sih dulu ini kau nya, kadang mau cukur gratis nih, kelah dan aku minta mau cukur boyok. Nah, makin nih. Ratusan anak melanggar mana? Ada roh nih di modif kan?
Cepat kan ini dia ngomong ratusan Pak, mungkin pelanggaran mungkin karena jumlah murid semakin banyak. Nah, ibu dan sekolah murid liuk Bapak Ibu. Bayang lalu katok mau ke dhuwur niku bayang ya Pak. Benyam ini boleh. Awak gitu. Kompetensi profesional, pengetahuan, konten, pembelajaran dan cara mengajar, karakteristik dan cara belajar peserta didik, kurikulum dan cara menggunakannya, dan sosial. Nah, tambahannya Bapak Ibu, di peraturan Dirjen GTK itu, wetan levelnya, nah itu di peraturan Dirjen minimal kalau level 2 menggunakan Bu, ampun Ibu laksanakan. Kalau yang ketiga level 3 mengevaluasi, ampun bisa menilai mana. Kemudian masih bes saya dia ampun WA Ibu, ampun OTW Pak, seram aku masih gaul masih, ampun OTW Pak, hampir gitu. Ingat nanti gitu ya, ada sesuatu gitu. Mungkin Mas Pangi yang di Bajro, mudah-mudahan nanti masih dagang panginya gitu. Karena ada pesan sponsor katanya ada kan nanti pangi untuk sambal gitu. Ini mudah-mudahan kan Bajro membuka. Ini Bapak Ibu ada uratiannya di jalan turun susah mana-mana. Aku dulu langkung tidak mengas pengampur banget. Akhirnya tidak sini bentuk para santri on, santri on. Oke, terima kasih. Bagi kita semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita resapi dan bisa kita laksanakan, kita sebagai yang guru profesional. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dia kembalikan kembali sama Bu Kepala Sekolah, mungkin ada hal yang perlu disampaikan, dipersilakan Bu. Sebenarnya untuk rapor pendidikan kami kuningnya ada 2, tetapi kuningnya itu sebenarnya meningkat dari tahun lalu. Namun ada beberapa juga yang turun, justru yang turun itu kebetulan di lingkungan sekolah yang turun, ya tentang bullyingnya turun, makanya itu saya kaget kemarin. Pak Kadek, untuk selanjutnya kami mohon nanti Bapak bisa memperkenalkan kepada guru-guru kami yang mana sih soal hot, jenis-jenis soal yang harus kita berikan kepada anak-anak gitu, tidak hanya soal yang multiple choice saja gitu, yang hanya satu jawaban gitu. Also penguatan literasi, numerasi, serta manajemen pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Pupuan tahun pelajaran 2023-2024
silakan dimulai. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas arahan dan sambutannya. Nah, untuk selanjutnya Ibu Bapak, kita akan mulai kegiatan kita untuk hari ini yang akan dibersamai oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Kadek Dasike. Untuk itu kepada Bapak Kadek Dasike, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk Pak Wahyu, nanti kita akan berdiskusi terkait dengan ini Bapak Ibu ya, literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Pak Seputra Aryadi. Oh, Seputra Aryadi ya, masih ya. Terus kalau yang ketiga boleh ya. Kan berbeda ya antara apa tadi? Fakta dan perbedaan fakta dan fakta ya. Kemarin ya. Mungkin bagi yang baru di sini, kalau mungkin yang lama mungkin sudah kenal ya beberapa. Karena saya Kadek dari Sika Adianta. Ibu Pak dan Ibu boleh panggil dia Pak Kadek, Pak Nas atau Pak Nas. Satu guru satu ilmu. Itu kan kuncinya ya. Loading masih loading ya, belum panas ya. Berarti kita harus panaskan dulu nih supaya oke, dibantu di rumah. Kemudian itu pasangan cium. Oke, sudah ada yang tidak dapat pasangan kalau boleh tahu? Semua ya, sudah dapat ya. Kayak mungkin tidur di tenda ya. Udah semua dapat pasangan ya? Berhadapan-hadapan kalau boleh. Mana satu? Ada yang tunjuk satu orang siapa aja di pasangan itu. Oke, sudah ya? Oke, sip. Nah, Bapak dan Ibu boleh mati dulu enggak apa? Ada potnya satu, daunnya dua. Boleh begini. Baik, jaga teman udah foto. Nunjuk aja, nunjuk, sing dari nunjuk, woi. Ada gambar apa garis besarnya? Ada berapa daunnya? 2. Tulang daunnya ada berapa? 3 dan 4. 3 dan 4. Ada tulang daunnya ada 4 dan 3. Yang mana yang 4? Di kanan apa di kiri? Kiri. Yang di kiri. Terus yang 3 ada apa sinarnya? Ada senyumnya ya, oke. Terus bunga ada berapa kelopak? Apa? Ya, maka kalau ini beratnya 5 ya. Saya ada lingkaran dalamnya. Oke. Pas ya? Ada sinar matahari buang nase ya. Oke ya, sudah? Pas. Pas irit ya? Itu bunganya jangan colok kira apa. Jadi giliran. Balik ini.
Lobby nih. Ini para mola nih. Oh, pindah, Mbak. Berarti itu segitiga baju. Garisnya ini, adik keuhan yang ini nah. Hidup. Bisa. Ya? Nah. Ya. Uma. Jangan. Tengah menjadi garis. Tengah piramid dan garis sih. Dalam teknik sih. Saya mendengar. Tarik kamu. Ini ada di sini. Ada. Mau jadi tahu. Jangan ini tuan. Oke, sudah habis. Oke, sudah ya. Nah, perlihatkan dulu semua, perlihatkan. Oke, baik. Aduh, mau panas ya aku. Oke. Woi. Dah. Dah. Baik. Atapnya itu segitiga ya, dah. Ada garisnya, oke. Ada yang paling mirip di sini, oke. Baik, bisa ya. Oke, tepuk tangan dong ini semua. Lebih banyak sekali nyamanya. Ini keblak nama. Lebih banyak polanya. Lebih banyak pola, oke. Apa lagi ya? Garisnya lebih banyak, lebih sulit. Sama partnernya susah. Masalahnya juga partnernya galak. Gitu. Galak. Polanya lebih banyak. Terima kasih, menurut saya gambar satu lebih susah. Gambar satu, oke. Kenapa? Nah, beda nih. Pendapat saya. Gambar satu lebih susah karena deskripsinya lumayan abstrak. Sedangkan kalau yang gambar kedua itu bisa kita gunakan konsep bangun ruang. Lebih mudah jadinya menurut saya. Kalau nomor satu kan daun kekeng ada ya. Tapi kalau yang nomor dua arah bangun ruang tinggal segitiga, garis horizontal, garis vertikal, lingkaran dan lain sebagainya. Lebih mudah menurut saya. Oke, menurut saya sama saja. Sama saja. Iya. Baik gambar pertama maupun gambar kedua memiliki tingkat kesulitan yang sama. Karena mungkin pas mentransfer apa yang disampaikan itu si yang menggambar harus menanya lebih detail juga. Jadi saling memberikan informasi yang detail sehingga gambar bisa dibuat mirip lah walaupun tidak sama 100%. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Murti, bagus. Tergantung dari. Kalau menurut saya keduanya sama-sama sulit nih. Karena apa? Yang pertama kita ditukar posisi sebagai penerima informasi dan sebagai pemberi informasi. Intinya sama, karena apa? Mengerti itu susah dan membuat partner kita mengerti jauh lebih susah lagi. Itu betul. Tepuk tangan.
Terima kasih Kak. Pak, untuk kesempatannya di sini dia nggak menggai ya Pak. Tapi menurut dia ini nggak ada yang sulit. Semuanya mudah dengan kita mengamati sesuatu, kita amati semuanya dari garis per garis kita amati. Syukur Miki Pak Darmo juga sama Tiang sama-sama pas, sama-sama mendidik tadi berdua, menghasilkan gambarnya walaupun tidak mirip, hampir mirip lah. Ya tergantung kita sih komunikasi berdua antara saya mengerti dan sama-sama saling menerima. Intinya kalau memecahkan suatu masalah itu harus saling berkomunikasi. Terima kasih. Terima kasih. Pertama untuk Pak Epi ya. Teruskan. Ya. Jadwal kok Sudah ya? Apa yang harus dikerjakan dari sekarang? Sampai jam 10 ya. Kerjaan. Ada teks. Teks dulu. Teks. Iya. Ada angka. Yang ingin saya ketahui cara merealisasi, cara penulis soal dalam soal operasi dan hot kasih komponen yang harus Tapi bisa. Bisa ya? Bisa. Saya kira bisa ya. Terima kasih atas waktunya. Setelah kami berdiskusi tadi bersama anggota kelompok yang lain, kami menuliskan terkait dengan yang sudah kami ketahui adalah artikel sebagai salah satu sumber informasi yang ada pada soal AKM tersebut. Oke, apa itu? Di soal AKM ada apa? Ada grafik, diagram, tabel, gambar, dan artikel. Itu AKM sekolah. Dalam hal ini AKM sekolah itu berguna untuk mengetahui keadaan sekolah. Keadaan apa saja? Yang pertama ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, ada karakter, iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, dalam itu pilihan ganda saya kira jelas dengan satu jawaban yang paling benar, ya jelas nih. Yang selanjutnya apa lagi? Pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Nah, ada yang namanya pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda tahu ya jelas ya. Kalau kompleks kalau AM ini dari proktor atau teknisi di. Nah, juga ada tes ya AM. Untuk anak itu apa itu? Numerasi. Nah, literasi dan numerasi itu adalah AKM. Jadi baru ditanya AKM. Ini ngetes masih. Mencocok, mari benar. Nah, sehingga yang ada sih cocok, jenis penilaian ini. Jadi sih, itu cara dia. Makanya dicocokkan antara jawaban siswa dengan jawaban guru. Dan ngacak biasanya ya. Siswa itu ngacak ya, nggak ditentukan siapa. Kan sing tahu ini milih dua AM kan? Sing tahu kan? Mau ide maksudnya. Itu ya. Baik. Last itu yang tapi kita berfokus pada dua ini, literasi sama numerasi. Oke. Oh ini sudah kelompok yang sering berkeras coba di sini. Ketahui untuk kelompoknya baru membuat dua. Yang pertama bahwa AKM itu bertujuan untuk menilai kemampuan belajar siswa dan lingkungannya. Kemudian yang kedua sama seperti kelompok yang tadi bahwa terdapat stimulus untuk mengukur dari kemampuan siswa. Ya, jadi berbicara masalah alat bantu untuk mengukur bisa berupa soal yang sudah tentunya tadi dipaparkan juga Bapak sudah memaparkan
bagaimana bentuk-bentuk soal tersebut. Begitu Pak, terima kasih. Oke, bagaimana bentuk soal itu ya? Jadi bentuk soalnya seperti apa? Apapun yang ingin kita ketahui yang mungkin di sini lebih terkait ke soal numerasi dan literasi. Yang pertama, mungkin komponen-komponen wajib apa saja yang ada di dalam soal literasi, numerasi atau HOTS. Kemudian yang kedua, apakah soal literasi dan numerasi itu sudah termasuk ke soal HOTS atau ada komponen tambahan lain? Dan yang ketiga, ini mungkin saya pertanyaan pribadi ya, karena saya kesulitan membuat soal literasi kemarin. Ada tidak tips untuk membuat soal literasi dan numerasi agar lebih mudah dan lebih cepat? Terima kasih. Oke, terus ya. Yang pertama, tapi diisi sumber kata biasa. Bahkan soal-soal AKM ada juga yang dikutip dari ya itu ya. Kalau misalkan dia kan kelas dilihat soalnya itu dikutip dari ini, boleh nggak apa, malah itu bisa seperti apa gitu ya. Kemudian kedua, komponen atau struktur soal itu ada nggak pakem-pakem yang harus dijalankan. Kemudian yang ketiga, cara mengisipkan materi literasi dan numerasi seperti apa. Kemudian bagaimana mencari soal numerasi di mapel ilmu sosial. Nah itu saja Pak, terima kasih. Kalau bentuk soal jelas ya, apa? Tidak bisa jawab itu. Teks informasi atau teks sastra? Ini baru sastra ya. Tapi konteksnya adalah tadi tentang soal literasi numerasi. Kita kan membuat soal ada yang untuk penilaian akhir semester itu ada 5. Dipersilakan Bapak Ibu, yang penting di sana nanti di dalam soal tersebut ya ada jumlahnya 10 atau 15 itu dah atau 5 nanti kita bikin soal literasi numerasi. Lumayan ini ada contoh di Bapak Ibu bisa pakai ini kata data untuk ID. Bisa pakai ini Bapak Ibu. Nah, ini ada infografik ini pakai. Nah. Banyak. Coba kita pakai yang misalnya pendapatan nasional yang pada ekonomi ya. Data atau enggak ini? Oh data ya, ya data. Coba cek. Jadi untuk soalnya saya mengarang sendiri. Itu diceritakan bahwa ada seorang yang namanya Sukriyani, seorang WNI yang bekerja sebagai programmer di Korea. Kemudian Korea tersebut terkenal dengan salah satu drama yang membuat Korea tersebut jadi terkenal, sehingga sangat sukses menghipnotis para penonton. Hal tersebut juga membuat Korea semakin ramai dan juga 4. Jadi kan kemungkinan nanti ada siswa yang memilih 8 dan juga 4. Kemudian untuk inisialisasi arraynya, di sini ada 2 yang membuat ada int, ada string. Jadi identifiernya saya menggunakan stimulus yaitu harga LPG kemasan 12 kg. Mohon maaf sebelumnya. Untuk rincian kompetensi dan indikatornya saya belum terpikir karena soal yang saya terpikir untuk buat sekarang itu hanya yang sederhana dulu. Ya, nanti mungkin untuk soalnya ini kemudian konteksnya saya pakai sosial budaya, level kognitifnya adalah pemahaman. Kemudian jenis soalnya nanti ada jawaban lebih dari 1 dan uraian. Di sini judul stimulus adalah LPG 12 kg naik, DPR khawatir subsidi LPG 3 kg membengkak. Jadi di sini diberikan data. Kalau
kalau anak SMA dia nggak fokus juga nggak bisa ngerjain ini Pak. Jawabannya singkat ya, khas matematika. Kan ini didapatkan dari supaya anak bisa menjawab ini kan dari mereka baca di grafik. Cukup dari grafik ya, cukup. Ya cukup. Tidak perlu konteksnya sebenarnya. Sehingga nanti kalaupun misalkan ada teksnya itu boleh, cuma mungkin dipersingkat ya. Mungkin 2 paragraf cukup yang memang perlu aja kan tidak harus membaca teks itu sudah bisa jawab itu pasti nelang-nelang waktu mereka juga dari itu apa bisa saya sih melakukan mereka pesan cepat jadi mungkin 2 paragraf cukup yang diringkas apanya berikut disajikan tabel atau harga biji bla bla bla. Sudah. Silakan ya.